wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan selamat pagi. Hari ini Senin pada bulan Ramadan 1443 Hijriah atau di tahun 2022 ini kembali berjumpa kembali dengan channel yang sederhana ini. Kali ini masih berupa tutorial untuk sahabat-sahabat tunanetra. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya agar kita ketika menulis username dan password di sebuah form edit ya, itu tidak perlu menggunakan dengan cara manual atau diketik begitu. Jadi cukup menggunakan yang namanya ekstensi, tapi syaratnya kita harus mempunyai yang namanya aplikasi CSR atau Commentary Screen Reader atau JSU. Itu adalah salah satu screen reader atau program pembaca layar untuk tunanetra yang sangat terkenal ya, mungkin di dunia dan khususnya Indonesia banyak yang memakai sekarang untuk sahabat-sahabat yang tunanetra begitu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang bukan tunanetra yang juga melihat channel ini, nanti jangan heran yang apabila Anda mendengar istilah Commentary Screen Reader. Itu adalah pembaca layar untuk sahabat-sahabat kita yang tunanetra. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman, ketika kita akan masuk email atau ketika kita akan login di Facebook dan lain sebagainya, itu kan kita harus kita harus mengetikkan username dan juga password gitu. Username dan password. Hal ini kadang merepotkan untuk sebagian tunanetra karena kita harus mengetik ya, sedangkan beberapa tunanetra itu kalau mengetik ya harus kita menelusuri hurufnya, agak lama ya, bisa tapi agak lama gitu. Nah, mungkin sekarang ini sudah ada metode untuk lebih mempercepat mengetik. Salah satunya mungkin dengan menggunakan keyboard braille software atau software keyboard braille di Android, yang itu mungkin agak lebih membantu. Nah, saya di sini akan mentutorialkan bagaimana caranya kita nggak usah ngetik gitu. Jadi lebih cepat menggunakan ini dan tidak usah mengetik gitu. Saya contohkan, saya akan membuka program ini. Cuaca, lokasi, perbarui cuaca tombol, halaman 3 dari 8, layar aplikasi, halaman 3 dari 8, halaman 4 dari 8, halaman 5 dari 8. Grab, Maxim Tag Red Doors, Grab, Action Bank Secure Planner, Action Bank Aceh. Nah, saya mempunyai sebuah akun di bank ya, banknya ternyata Bank Aceh gitu, karena saya berdomisili di Aceh. Ini sebuah bank yang Grab, Action Bank Aceh. Bank daerah yang sudah memiliki mobile banking. Nah, saya coba masuk ke mobile banking Bank Aceh ini. Ini namanya Action Bank Aceh. Dia adalah salah satu aplikasi mobile banking dari Bank Daerah Aceh begitu. Grab, Action Bank Aceh. Ini dia, kita masuk ke sini. Login. Sorry teman-teman ya, ini mungkin agak ngantuk saya. Jadi hari ini nggak begitu ngomongnya nggak begitu kencang ya, mungkin karena masih ngantuk begitu. Tombol, login. Username password version 1, masukkan username Anda kotak edit. Nah, ini username. Kita akan masuk ke username ini. Menampilkan keyboard sandi.
Nah, ini kita sudah masuk ke dalam kolom edit username. Nah, kita kan harus menulis ya teman-teman, menulis username ini bagaimana gitu. Tapi kalau saya sudah membuat sebuah ekstensi yang kita bisa langsung username kita langsung terketik di sini tanpa kita mengetik begitu. Nah, ekstensinya harus menggunakan CSR begitu. Ya, kita langsung saja mengaktifkan ekstensinya. Menu, ekstensi. Ya. Masukkan username ekstensi. Nah, kita cari ekstensinya. Ekstensi, kunci Bank Aceh. Bank Aceh. Ini Bank Aceh ekstensinya. Kita coba ketuk. Nah, itu dia teman-teman. Ini username saya sudah terketuk ini. Sudah tertulis ini. Yang menuliskan CSR. Gitu. Apakah betul sudah tertulis? Coba kita cek ya. Kembali tombol. Akses depan tombol. Tombol login. Username password version 1. Video mana 13. Masukkan username Anda kotak edit. Nah, itu dia. Username saya Vidi Rukmana 13. Passwordnya apa? Ya, passwordnya rahasia. Gitu teman-teman. Ya, jadi kita bisa Masukkan pas video mana 13. Masukkan username Anda kotak edit. Tidak perlu lagi menulis ya. Tidak perlu lagi menulis begitu. Langsung tertuliskan di sini begitu. Itu ya contohnya. Kembali tombol. Nah, kembali tombol. Beranda one, layar depan, halaman 1 dari 3, halaman default. Sekarang pasti pertanyaan dasarnya atau pertanyaan yang timbul dalam pikiran teman-teman, bagaimana sih caranya? Begitu. Caranya adalah kita masuk ke ekstensi di dalam program CSR. Yuk kita ke sana. Kita masuk ke CSR. Menu, ekstensi, pengaturan program. Nah, ini dia masuk ke pengaturan program CSR. Komentari screen reader. Ya sudah, kemudian kita masuk ke dalam menu ekstensi. Komentar 20 pengaturan pemberitahuan. Pengaturan lanjut ekstensi. Nah, ini dia ekstensi, kita ketuk. Ekstensi. Oke, kemudian setelah itu kita mencari edit. Ekstensi. Pencarian kotak edit. Edit tombol. Nah, ini edit. Activity Ketuk. editor. Kemudian setelah edit ketuk cari buat rancangan. Store menu, redo, cari, dibuka telah, buka, simpan. Buat file, buka rancangan. Buat rancangan. Nah, ini dia. Buat rancangan diketuk. Kotak edit, menampilkan keyboard Indonesia, pengeditan secara kotak edit mengedit. Ketikkan nama rancangan. Nah, ketikan nama rancangan. Kita tuliskan nama rancangan kita ini apa, ekstensi yang akan kita buat ini apa gitu. Kalau saya tadi saya membuatnya namanya Bank Aceh gitu. Karena untuk digunakan username di Bank Aceh ya teman-teman, silakan saja ini diketik apa namanya mungkin username Facebook misalkan, kita tulis saja di sini username. Kotak edit mengedit, ketikkan nama rancangan. Kotak edit mengedit. Username Facebook. Ya, ditulis saja di sini nanti. Setelah itu Pengeditan secara terpisah tombol, batal tombol. Oke tombol. cari oke gitu. Cari oke. Ya. Batal tombol, pengeditan secara terpisah tombol. Kotak edit mengedit. Ya, kita tulis saja inilah tes gitu karena Oke. saya sudah membuat teman-teman ya, sudah membuat, jadi sayang kalau dihapus lagi karena nulisnya cukup lama itu. S. Nah, kita tulis tes gitu aja. Pengeditan batal tombol. Oke tombol. Kemudian di oke. Activity editor. Ya. Keyboard Indonesia, QWERTY disembunyikan. Sekali lagi karena ini untuk username atau password ya sudah, mungkin teman-teman sesuaikan saja. Kalau ini misalkan ini kan saya tulis tes karena untuk ngetes saja gitu. Kalau teman-teman yang betulan ingin membuatnya ya, kalau misalkan untuk username Facebook silahkan ditulis di namanya tadi itu username Facebook atau username email atau apalah gitu. Nah, kemudian setelah itu kita cari opsi lainnya. Format, perbantuan, kotak edit, semua tombol, paragraf tombol, baris tombol, kalimat tombol, huruf tombol, oke tombol, jalankan, disisipkan, storage simulated garis miring CSR plugin disisipkan. Mohon maaf, bukan opsi lainnya. Cari disisipkan ya, cari disisipkan. Storage disisipkan. Disisipkan. Nah, disisipkan, kemudian digeser ke kiri cari batal tombol, klik otomatis disisipkan. klik otomatis disisipkan.
Kotak edit. Menampilkan keyboard Indonesia. QWERTY. Nah, disinilah ini kan sudah masuk ke dalam kotak edit ekstensi, teman-teman. Ya, tadi setelah klik otomatis disisipkan, ini kita sudah masuk ke dalam kotak ekstensi. Nah, caranya sekarang supaya kita nanti bisa menulis secara otomatis, kita tuliskan, kita analogikan, kita akan membuat username Facebook ya. Facebook kita misalkan username-nya apa? Facebook kita misalkan Facebook saya Vidi Andri Rukmana. Ya, misalkan username-nya email kita ya, berarti ya. Email saya vidi.rukmana@gmail.com gitu kan. Kalau di username Facebook kan harus pakai email ya. Nah, caranya agar bisa nanti tertulis sendiri ya. Setelah klik otomatis disisipkan ini kita ketukan, posisinya sekarang berada di dalam kotak pengeditan. Kita tulis tadi kan nama email saya yang untuk username itu kan vidi.rukmana@gmail.com. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, kita tulis F ya, Vidi kan ya, Vidi itu F. Nah, biar tertulis nanti di sana vidi.rukmana@gmail.com. Setelah F, kita beri jarak dengan cara memberikan tanda dolar. Shift. Keyboard simbol. Menampilkan keyboard tanda dolar. F dolar. Nah, F dolar. Jaraknya berapa? 50. 5. Ini contoh saja. 9. 0. Nah, 50. Jarak tanda dolar kemudian 50 ini untuk memberikan jeda antara pengetikan huruf F dengan huruf berikutnya. Kan nama saya vidi.rukmana@gmail.com. Email saya. Vidi, setelah F kan pasti CSR harus mengetik I. Nah, dari F ke I itu harus diberi jarak sepersekian mikrodetik ya. Kalau enggak biasanya enggak jalan gitu. Sepersekian mikrodetik. Nah, ini kalau dikasih tanda dolar 50 berarti itu berarti itu 50 mikrodetik, bukan detik ya, 50 mikrodetik. 50 mikrodetik, kemudian baru menuliskan huruf ini ya. Setelah 50 F tanda dolar 50, kemudian diberi baris baru. Hapus. Masukkan. Aksesibilitas masukkan. Ya, baris baru. Menampilkan keyboard Indonesia QWERTY. Nah, baru kita tulis I. I. Nah, berarti nanti CSR akan menuliskan huruf F, kemudian huruf I. Dari jarak F menuju I itu jaraknya adalah 50 mikrodetik ya, nggak sampai 1 detik, itu cepat gitu. Kalau nggak diberi tanda dolar 50, maka biasanya kadang-kadang nggak jalan gitu, karena terlalu cepat instruksi yang disuruh untuk mengetikkan sesuatu itu terlalu cepat, jadi nggak tahu. Udah, setelah I kita beri tanda dolar. Spasi. Mana Shift. ini? Keyboard simbol. Nah, ini. Menampilkan keyboard simbol tanda bintang. Simbol lainnya. Tanda dolar. Dolar. 5. 0. Nah, 50. V ya. Terus tanda baris baru lagi. Hapus. Masukkan. Menampilkan keyboard Indonesia Nah, baris baru lagi. Apa tadi ya? Username kita apa? vd.rukmana@gmail.com ya. Ya udah, kita tulis setelah V berarti D. Tanda keyboard simbol. Menampilkan keyboard simbol. Tanda jarak lagi, tandanya adalah dolar. Tanda dolar. Dolar. Jaraknya 50 mikrodetik. 6. 9. 0. Nah, 50 ini bisa dirubah macam-macam ya, terserah teman-teman ya. Kalau saya pengen cepat 50 mikrodetik saja. Bisa teman-teman rubah 1000, bisa teman-teman buat 100 ya, terserah. Gitu. Kalau 100 mikrodetik berarti ya berapa itu? Gitu. Ini saya 50 aja. Gitu. Ya, ini sampai selesai teman-teman. Username teman-teman apa? Username teman-teman ya tadi
Kalau saya ya vidi.rukmana@gmail.com. Nah kalau teman-teman apa, ditulis sampai selesai. Kalau misalkan ya saya kasih contoh namanya username-nya misalkan halo@gmail.com misalkan gitu ya, halo. Berarti ya teman-teman tinggal menuliskan ya tadi ya, setelah disisipkan, klik otomatis disisipkan, diketuk. Setelah itu ditulis H, kemudian tanda dolar, kemudian jaraknya mau dipasih berapa mikrodetik. Misalkan 50 ya, itulah sudah tinggal ditulis 50, kemudian baris baru, kemudian A, kemudian tanda dolar lagi, kemudian 50 lagi, baris baru lagi, L, kemudian tanda dolar lagi 50, kemudian baris baru lagi O, kemudian tanda dolar 50, dan seterusnya. Nah, kita asumsikan ini sudah selesai teman-teman ya, udah begitu aja, selesai lah. Keyboard speaker. Nah, kalau udah selesai, Kembali tombol. ini. Keyboard depan tombol. Masukkan F $, pengeditan sebatal tombol. Oke tombol. Nah, tinggal diklik OK teman-teman. Klik OK. Activity editor. Sudah. Habis setelah itu tinggal cari simpan. Jalankan. Oke tombol. Huruf tombol. Kalimat baris tombol. Paragraf semua tombol. Service bantuan. Perbaiki format. Buat rancangan. Buka rancangan. Buat file. Simpan. Buka. Simpan. Nah, ini klik simpan. Gitu. Karena saya nggak ingin memakai ini, saya nggak simpan ya. Ini cuma contoh. Kembali tombol ekstensi. Disimpan. Komentari screen reader. Nah, Pengaturan lanjutan. gitu teman-teman. Ekstensi. Login dan peralatan ekstensi. Ekstensi. Nah, kalau contoh punya saya yang sudah jadi ini. Ekstensi. Ini. Pencarian kotak edit tombol. Bang Aceh. Kunci Bang Aceh. Bang Aceh. Bang Aceh ini tadi ya. Saya buat username untuk Bang Aceh. Coba kita lihat rancangannya. Apa namanya? Deskripsinya. Kita lihat. Tambahkan hapus. Edit. Ubah nama. Edit. Activity editor. Store dulu. Redo. Cari. Dibuka drag. Buka. Simpan. Buka rancangan. Ini yang saya tulis tadi. Buat rancangan. Format. Perbaik bantuan. Service klik F $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, M $50, $50 Australia, M $50, $50 Australia, $1 $50, $3 $50, return to end kotak edit. Nah, itu dia. F tanda dolar 50, I tanda dolar 50, D tanda dolar begitu. Ya, pokoknya setelah tanda dolar 50, baris baru, kemudian hurufnya lagi, tanda dolar lagi, jaraknya berapa? Misalkan 50, baris baru lagi begitu. Sampai selesai. Setelah itu cari OK begitu. Kalau di depannya ada e-service click, itu adalah sisipan fungsi tadi, sisipan klik otomatis, biar dia ngeklik otomatis gitu teman-teman. Bantuan perbaiki format. Nah itu ya punya saya. Kembali tombol. Password juga dibuat seperti itu teman-teman. Kembali tombol. Aksesibilitas tombol. Kembali tombol. Komentari screen reader. Cukup mudah cara membuatnya, tapi agak lama ya mungkin karena kita harus mengcoding tadi itu huruf-hurufnya itu, memberi jarak, kemudian memberikan baris baru dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau sudah ekstensi kita akan jadi teman-teman ya di sini. Nah, di dalam ekstensi ini. Ekstensi. Cuaca. Lokasi saat ini. Lancang. Perbarui cuaca tombol. Buat gestur multifungsi baru. Aktifkan. Pilih voucher Bluetooth. Setelan tab. Pilih smart. Centang auto. Turun tab tes. Kunci Bang Aceh. Kunci Bang tes. Oh ini tesnya tadi tersimpan ya. Saya hapus dulu. Kunci Bang tes. Aksesibilitas depan tombol. Cuaca. Lokasi saat. Perbarui cuaca tombol. No upload. Hak pesan. Halaman 1 dari 3. Halaman default. Pesan. Oh maaf. Sebentar. Kembali tombol. Kembali tombol. Menu. Menu ekstensi. Pengaturan menu tindakan. Pengaturan program. Komentari screen reader. Akses depan tombol. Send in. Pengaturan lanjutan. Ekstensi. 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 Pencarian kotak edit. Edit tombol. Tes. Nah ini Bang Aceh. Bang Aceh. Ini sudah masuk ke dalam ekstensi. Kunci Bang Aceh. Kunci Bang Aceh. Bang Aceh. Itu adalah passwordnya ya. Tes. Password saya tentunya. Begitu. Ini tes yang kita buat tadi untuk percobaan ya. Ini ternyata masuk, tersimpan. Saya hapus saja. Tambahkan hapus. Hapus tes. Oke tombol. Ekstensi. Ya. Sudah teman-teman. Nah, selain saya bisa menggunakan ekstensi ini juga saya masukkan ke dalam voice assistant. Nah, apa itu voice assistant? Mungkin teman-teman pengguna CSR sudah banyak yang paham ya. Jadi, ketika ekstensi ini saya masukkan ke dalam voice assistant, maka saya tidak perlu lagi
membuka menu ekstensi, teman-teman. Jadi saya cukup memanggil ya, dengan ngomong saja, itu dia langsung mengerjakan ekstensi yang sudah kita buat tadi gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Kembali ini. tombol. Komentari screen reader. Beranda one UI. Kita masuk ya ke Halaman layar aplikasi. Halaman 5 dari 8. apa namanya? Ke Kembali tombol. enggak usah. Layar depan. Halaman 1 dan 3. Kita Halaman default. masuk lagi ke aplikasi mobile banking Bank Aceh tadi ya. Karena ini mobile banking Bank Aceh ini juga saya masukkan ke dalam voice assistant, saya nggak perlu cari lagi, tinggal dipanggil saja dengan cara seperti ini. Action Bank Aceh. Buka action. Login. Nah, dia langsung membuka Action Bank Aceh atau aplikasi mobile banking Bank Aceh ya, seperti ini. Coba. Tombol. Login. Username password. Masukkan username Anda kotak edit. Nah, masukkan username. Ini kita ketuk ya Menampilkan keyboard sandi. untuk membuka kotak editnya. Nah, sudah. Sekarang kita nggak perlu lagi membuka menu ekstensi karena saya sudah memasukkannya ke dalam apa namanya voice assistant ya. Jadi kita cukup memanggil ekstensi ya. Ekstensinya kan tadi saya buat namanya Bank Aceh ya, sudah saya panggil Bank Aceh. Kita hidupkan voice assistantnya. Bank Aceh. Nah, sudah. Oke, nah itu dia teman-teman, sudah tertulis apa Kembali namanya? tombol. Keyboard Sudah sandi tersembunyi. tertulis username saya. Akses di depan tombol. Tombol. Login. Username password video mana 13. Username video mana 13. Masukkan username Anda kotak edit. Nah, video mana 13 itu username saya. Apakah passwordnya juga tertulis? Tentunya, tapi ya udah kita nggak usah praktekkan ya, karena itu kalau password rahasia. Demikian. Oke. Kembali tombol. Beranda one UI. Nah, caranya Kembali tombol. bagaimana memasukkan apa namanya ekstensi yang sudah kita buat tadi ke dalam voice assistant? Yang pertama yang harus kita tentukan dulu adalah cara membuka voice assistant. Kalau saya tentukan cara untuk membuat voice assistant itu, saya buatkan tombol pintasan untuk membuka voice assistant. Tombol pintasannya di mana? Kalau di saya, tombol voice assistant saya taruh di volume atas ya, volume atas HP. Ditahan selama 3 detik, itu akan mengaktifkan voice assistant. Nah, cara menentukan tombol voice assistant bagaimana? Kita masuk ke dalam menu CSR. Menu ekstensi. Pengaturan program. Pengaturan program. Komentari screen reader. Akses di depan tombol. Komentari 20. Send email to developer. Pengaturan umum. Pengaturan teks ucapan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Kita masuk ke pengaturan tindakan. Pengaturan tindakan. Navigasi. Pengaturan tema gerak. Custom pengaturan. Deskripsi. Pengaturan tema gerak. Gunakan mode. Pengaturan gerakan. Pengaturan pembelian. Pengaturan gerakan pinggir layar. Pengaturan tombol pintasan. Pengaturan tombol pintasan buatan. Pengaturan tombol pintasan. Nah, kita masuk ke dalam pengaturan tombol pintasan. Ini untuk mempermudah ya teman-teman. Sebetulnya bisa juga digestur, untuk voice assistant itu bisa digestur dan lain sebagainya. Tapi saya akan menggunakan tombol fisik, tombol pintasan. Ini dia. Pengaturan tombol pintasan. Tombol pintasan kita ketuk. Pengaturan tombol pintasan. Gunakan tombol volume untuk menggerakkan kursor pada mode edit kotak centang dicentang. Yang pertama, Gunakan tombol volume untuk menggerakkan kursor pada mode edit kotak centang dicentang. Gunakan tombol panah untuk menggerakkan kursor kotak centang. Gunakan tombol tekan singkat tombol volume atas tambah volume. Tekan lama tombol volume atas asisten suara. nah ini dia. Tekan lama volume atas. Ini saya buat, saya sudah setting Tekan lama tombol volume atas asisten suara. asisten suara atau voice assistant tadi. Ya, voice assistant ya. Kalau teman-teman belum apa namanya? Tombol volume atasnya belum ke voice assistant ya, tinggal di setting di sini gitu. Tekan lama tombol volume atas asisten suara. Tinggal ini diketuk. Tekan lama tombol volume atas. Nah, sudah saya ketuk seperti ini, terus dicentang yang voice assistant atau asisten suara. Tekan lama asisten suara. IP suara tidak dicentang. Asisten suara dicentang. Nah, ini kan yang sudah dicentangkan asisten suara ya, berarti saya tidak perlu lagi mencentang gitu. IP suara tidak dicentang. Ekstensi tidak dicentang. Nah, begitu teman-teman. Karena saya sudah centang, nggak usah saya centang lagi gitu. Kembali pengaturan tombol pintasan. Ya, kita asumsikan kita sudah punya tombol voice assistant, yaitu berada di tombol volume atas. Kembali pengaturan tindakan. Tekan lama. Pengaturan gerakan. Nah, kemudian
Kembali komentari screen reader. Pengaturan pemberitahuan. Berikutnya, Kembali tombol. ya. Rundown UI. Berikutnya adalah kita harus menentukan pengaturan untuk memasukkan ekstensi tadi ke dalam voice assistant. Masuknya kemana? Masuknya ke menu komentari lagi. Menu ekstensi. Pengaturan program. Pengaturan program. Komentari screen reader. Cari pengaturan lanjutan. 20 send pengaturan tindakan. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan. Nah, pengaturan lanjutan cari Navigasi ke atas tombol. Pengaturan lanjutan. Pengaturan voice assistant. pengaturan voice assistant. Diketuk. Pengaturan voice navigasi. Pengaturan bahasa mesin pengenalan. Pengaturan perintah suara. Cari pengaturan perintah suara. Perintah suara buatan. Tuh, Perintah suara buat pencarian kotak edit. ini ya. Buat tombol. Bagikan tombol. A. Apa? Action. Aktifkan data. Aktifkan mode terbang. Bluetooth. Bang. Nah, kita tinggal Aktifkan mode. Cari. Aktifkan action. Apa? buat. Bagikan tombol. Buat tombol. Nah, buat diketuk. Kotak edit. Menampilkan keyboard Indonesia. IWERTY. Nah, ini Ubah nama. Kotak edit oke tombol. Data tombol. Pengeditan secara ubah nama. Kotak edit mengedit. Ubah nama. Pengeditan secara terpisah tombol. sorry. Ubah nama. Kotak edit mengedit. Oke tombol. Data tombol. Sempat Perintah suara buatan. Bagikan tombol A. Bagikan tombol buat tombol. Pencarian kotak edit. Buat tombol. cari buat. Menampilkan keyboard Indonesia. IW. Ubah nama. Pengeditan secara ubah nama. Kotak edit mengedit. Nah, kita cari buat. Ini ditulis namanya ya. Nama aplikasi atau nama untuk kode saja. Namanya misalkan apa? Ekstensi yang akan kita buat tadi. Misalkan judulnya username Facebook ya, nama aplikasinya. Ya. Kita tuliskan username Facebook. Ya kalau saya tadi kan tes gitu ya. Tes ya, saya tulis tes ini. S. Nah, Oke tombol. kita klik OK. Keluar klik S. Simpan tombol. Opsi lainnya tombol. Kotak edit. Kemudian cari opsi lainnya. Opsi lainnya tombol. Pengeditan fungsi plugin disisipkan. Fungsi disisipkan. Nah, kita cari plugin disisipkan. Plugin disisipkan. Ini dia. Plugin. Nah, ini sekarang kita sedang membuka ekstensi ya. Ekstensi turunkan aktif dan nonaktifkan layar pisah. Nah, ini dia. Aktifkan data. Aktifkan mode. Level Bank Aceh. Remind dan panggil Bank Aceh. Nah, saya kan tadi Bank Aceh ya yang saya buat. Bank Aceh. Di ekstensi itu Bank Aceh. Untuk mengisi username Bank Aceh tadi kan. Nah, untuk mengisi username Bank Aceh tadi, ekstensinya kan namanya saya buat Bank Aceh. Ya ini diketuk. Remind dan Bank Aceh. Klik. S. Nah, udah. Simpan tombol. S. Simpan tombol. Tinggal setelah itu disimpan teman-teman. Simpan. Nah, ya karena saya sudah membuat ekstensinya, sudah membuat voice assistant-nya, jadi saya nggak simpan. Perintah suara buatan. Kembali ke pengaturan voice assistant. Gitu teman-teman. Pengatur otomatis bahasa yang dituju. Mesin telusur. Bahasa utama. Otomatis menyalin hasil terjemahan. Pengaturan kemampuan voice assistant. Nah, kembali pengaturan lanjut. Komentar maka screen reader. hasilnya kan teman-teman tinggal memanggil teman-teman yang pertama ya. Yang pertama untuk mengaktifkan voice assistant-nya tadi, kita tekan tombol pintasan yang sudah dibuat tadi. Tombol pintasannya kan kalau saya kan volume atas, ditahan 3 detik. Nah, setelah tekan volume atas baru kita panggil ekstensinya tadi. Nama ekstensi kita apa? Kalau punya saya kan untuk username Bank Aceh itu kan saya buat nama ekstensinya Bank Aceh. Makanya saya tinggal panggil Bank Aceh, begitu saja. Aplikasi. Cuaca. Lokasi saat ini lancar. Suhu saat ini Ya, 45 saya derajat. ulangi Sebagian lagi berawan. untuk Terakhir Februari demonya. 18 April 2004. 37. Perbarui cuaca tombol. Saya tekan tombol volume atas dulu untuk memanggil aplikasi mobile bankingnya. Action Bank Aceh. Buka action. Login. Nah, ini kan sudah terbuka ya, action Bank Acehnya. Tombol. Login. Username. Masukkan username Anda kotak edit. Nah, masukkan username. Menampilkan keyboard sandi. Nah, ini yang saya bilang tadi, masukkan username ini kan saya buat ekstensi. Ekstensinya kan namanya Bank Aceh. Ya, sudah. Sekarang kita panggil voice assistant-nya dengan menekan volume atas 3 detik, kemudian kita bilang Bank Aceh karena nama ekstensinya Bank Aceh. Coba kita aktifkan voice assistant-nya. Tahan volume atas. Bank Aceh.
Itu dia sudah diketikkan oleh CSR untuk username kita. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Kembali tombol. Apa namanya tutorial pada hari ini mudah-mudahan bisa difahami ya. Akses depan tombol. Cuaca. Kayaknya saya agak belibet ini dalam menjelaskan ini. Entah mungkin karena ngantuk atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman. Dan selamat pagi untuk yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.